juga pagi dua lagi. Hmm? Ada orang lima juga pagi sih. Biasa hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang terhormati Bapak Ustaz dan Wakil Istri, yang terhormati Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat di pasar subuh rahimahullah. Perkara dan senantiasa menjunjungnya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat segala nikmat dan kejujuran sehingga semua ini dimuliakan dan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid Al-Taqwa yang kita cintai ini. Salawat dan salam pada kita sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga para sahabat sampai umatnya yang istiqomah di atas jalan. Puasa hadirin oleh para jemaah hadirin semua dan sesungguhnya rahimahullah. Akan bersyukur kepada kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ini. Tidak hanya bersama kita Bapak Islam Zaini Asaki yang akan melakukan kajian dan dosen. Untuk itu mari kita sama-sama mendengar dan mengikuti apa yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita. Dan sebelumnya dengan doa dan persilakan kepada jemaah yang akan bertanya kalau masih ada waktu langsung akan dijawab oleh Bapak Ustaz. Dan sebelum itu ada mohon kepada Bapak Ustaz yang akan menutup dan berkata. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, untuk memperbaiki pembicaraan dan kajian ini, mari kita buka dan kita awali sama-sama dengan melakukan selepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak Ustaz dan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bersemangat kita ulangi dengan sebuah pantun. Gajah duduk makan daun salam, gadis berjilbab berjualan bunga, sambil duduk ulang salam, mohon tak dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah Pak Salam di daerah Mesudi yang jawab salam insyaallah berdoakan dengan Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa nukarrim wa numajjid wa nu'azzim ala sayyidina Muhammadin miftahillah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ala nabi kita wa
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأتى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم. Yang terhormat kepada segenap pengurus Masjid Nurul Taqwa, yang terhormat pada para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, dan yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, para pejuang subuh yang insya Allah kita semua akan memuliakan Allah. Amin. Terlebih dahulu, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di subuh hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang lebih utama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, setiap langkah kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mengirimkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, adapun tema kajian kita pada kesempatan subuh hari ini ialah 6 pertanyaan Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada seorang ulama besar yang ulama ini mendapatkan julukan Hujjatul Islam, hujjahnya agama Islam. Beliau adalah ulama yang banyak sekali menguasai keilmuan di dalam agama Islam. Beliau merupakan ulama yang sangat produktif, banyak mengarang kitab. Ya, salah satu yang paling terkenal kitab beliau yaitu Ihya Ulumuddin. Ulama ini bernama Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini akhirnya lahir di wilayah Tus, kalau sekarang masuk wilayah Iran, Persia. Beliau lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Nah, jadi umur beliau tidak terlalu panjang, cuma 55 tahun. Lahir 450, wafat 505. Cuma sekitar 55 tahun, tidak terlalu panjang. Tapi walaupun umurnya tidak terlalu panjang, tapi keberkahannya luar biasa. Ya, inilah yang kita harapkan lagi. Meskipun mungkin umur kita tidak panjang, tapi keberkahan usia itu yang kita harapkan. Banyak ulama terdahulu yang usianya pendek tapi bermanfaat, seperti Imam Al-Ghazali. Ya, umur beliau cuma 55 tahun, tapi keberkahannya luar biasa. Ya, seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu kesempatan
Di dalam majelis beliau, Imam Al-Ghazali ini pernah melontarkan 6 pertanyaan pada murid-muridnya. 6 pertanyaan inilah yang akan kita kaji pada kesempatan subuh hari ini. Ya. Langsung saja hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali bertanya dengan murid-murid beliau dengan pertanyaan pertama. Duhai murid-muridku, kata Imam Al-Ghazali, apakah yang paling dekat dengan kita di muka bumi ini? Nah, mendengar pertanyaan ini, murid-muridnya itu menjawab sesuai kapasitas mereka. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita di permukaan bumi ini adalah orang tua. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita adalah istri, suami. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita di permukaan bumi ini ialah guru. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita ialah sahabat, dan lain-lain sebagainya jawaban. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban tersebut tepat, tapi yang lebih tepat lagi, yang paling dekat dengan kita di permukaan bumi ini ialah kematian. Mengapa dikatakan kematian itu paling dekat? Karena sudah kita ketahui bersama bahwa kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Betul atau kita pasti bakal mati. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal. Bahwasanya tiap-tiap umat itu memiliki ajal atau batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah tiba datang ajalnya saatnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda, ya, ajal tersebut, dan juga tidak bisa dipercepat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini pasti bakal mati. Untuk itulah sebagai mukmin yang baik, maka setidak-tidaknya mulai sekarang Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dalam menghadapi kematian ini. Tidak-tidaknya Bapak Ibu, mulai sekarang mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat ini Bapak Ibu jangan taubat sambal, taubat cabai. Kalau makan cabai pedas, saya dalam lagi makan cabai. Hari itu agar besok makan lagi. Bukan itu ya. Taubat ini memang taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Bagaimana cara taubat nasuha? Kata para ulama yang pertama Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwasanya untuk mencapai taubat nasuha ini ada 5 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, untuk mencapai taubat nasuha yaitu basahi lidah kita dengan banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad SAW, sosok yang maksum, bebas daripada dosa dan kesalahan, dijamin Bapak Ibu. Ya, Nabi Muhammad maksum, bebas dari dosa dan kesalahan. Beliau beristighfar dalam sehari 70, bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Jadi bayangkan, Nabi saja beristighfar 70 sampai 100 kali. Berapa banyak istighfar yang sudah kita ucapkan dalam seharian kita. Padahal jelas Bapak Ibu, kita ini punya banyak dosa dan banyak kesalahan. Untuk itu mari sama-sama kita memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, untuk mencapai taubat nasuha kita harus menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi perbuatan dosa ini jangan dijadikan kebanggaan, karena terkadang ada orang
kebanggaan, diceritakan dengan anak, istri, tetangga, dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang berkata seperti ini, Pak, saya dulu waktu masih muda sering meminum minuman keras. Saya dulu waktu masih muda sering mencuri. Saya dulu bahkan sering berzina dan lain-lain sebagainya. Diceritakan, ya. Sekarang saya sudah puas. Alhamdulillah, ya. Padahal Bapak Ibu, perbuatan dosa ini lebih baik kita tutup, tak usah ceritakan dengan orang lain. Kenapa demikian? Khawatir perbuatan dosa ini akan diremehkan orang lain, dianggap biasa, bahkan dicontoh oleh orang lain. Ya. Untuk itu tugas kita bukan berbangga dengan dosa, tapi menyesali perbuatan dosa. Bahkan kalau bisa sambil menangis. Dikisahkan hadirin, ketika Nabi Muhammad SAW sedang Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan neraka yang sedang berkobar, menyala-nyala, ya. Lalu datang malaikat Jibril menyiramkan air ke dalam neraka tersebut. Kalau bahasa kita mungkin saya disiram. Nah, ketika disiramkan air tersebut, neraka yang tadinya berkobar menjadi tenang. Melihat hal itu, Nabi Muhammad bertanya, "Duhai malaikat Jibril, air apakah yang kau siram?" Kata malaikat Jibril, "Inilah air mata orang-orang yang bertaubat." Ya, jadi Bapak Ibu, air mata orang yang bertaubat bisa membuat api neraka yang tadinya menyala-nyala berkobar menjadi tenang. Itulah dahsyatnya air mata orang yang bertaubat. Itu yang kuat. Jadi menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, kalau bisa kita sambil menangis, ya, memang menyesal dengan semenyesal mungkin. Nah, selanjutnya yang ketiga, hadirin, untuk mencapai taubat nasuha ini, kita harus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan dosa kembali. Ya, kita tekadkan, ya Allah, mulai hari ini saya berusaha untuk bertaubat, meninggalkan perbuatan dosa, dan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan dosa kembali, baik dosa kecil apatah lagi dosa besar, ya. Nah, jadi hadirin, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa kembali. Dengan tekad yang kuat, tulus dan ikhlas, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pimpin kita menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu, ya. Jadi harus bertekad, ya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan maksiat kembali. Nah, selanjutnya yang keempat, untuk mencapai taubat nasuha ini, hadirin, kata Al-Imam Al-Qurtubi, kita harus menjauhi orang-orang, benda-benda ataupun tempat-tempat yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang-orang, sahabat, ya, teman dekat yang bisa mengajak kepada perbuatan maksiat, maka harus kita jauhi tempat-tempat seperti ini juga, atau benda-benda. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, banyak benda yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat, maka harus kita jauhi, ya. Kalau orang-orang tadi, kita cari sahabat yang lebih baik, berteman dengan orang yang soleh, insya Allah kita jadi orang yang soleh. Tapi Bapak Ibu, kita tetap boleh berteman dengan orang yang tidak baik, cuma dalam tujuan dakwah, ya. Kalau menghabiskan waktu bersama mereka, nah, hati-hati. Duduk berkumpul menghabiskan waktu dengan orang yang bisa mengajak kepada perbuatan maksiat, maka ini berbahaya, ya. Tapi kalau untuk dakwah, tidak apa-apa, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau bukan hanya berteman dengan orang mukmin, bahkan orang munafik, bahkan orang kafir pun ditemani oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dalam tujuan dakwah, ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus menjauhi orang-orang, ya, teman-teman, pergaulan, benda-benda atau tempat-tempat yang bisa mengajak kepada perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk
menurut Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, beliau mengatakan satu macam dosa yang kita lakukan dengan sesama manusia lebih berat daripada 70 macam dosa yang kita lakukan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dosa kepada Allah urusannya cuma kita dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan sama manusia, di samping berurusan dengan manusia tersebut, kita juga bakal berurusan dengan Allah. Hingga nanti di akhirat Bapak Ibu, banyak orang-orang yang muflis, banyak orang-orang yang bangkrut. Mengapa mereka bangkrut? Mereka bangkrut bukan karena tidak memiliki uang, ya, bukan karena rugi masalah uang, karena di akhirat sudah tidak ada jual beli. Mereka bangkrut, muflis, karena semasa di dunia mereka banyak membawa amal ibadah luar biasa, ya, rajin sedekah dan lain-lain sebagainya. Tapi samping itu banyak membawa kecelakaan. Mungkin semasa hidup sering menjelek-jelekkan orang lain, ya, sering menghina, memfitnah dan lain-lain sebagainya. Ada hutang belum dibayar. Nah ini nanti akan dibayar Bapak Ibu. Dibayarnya bukan dengan uang, ya, tapi dengan amal. Sehingga nanti di akhirat ada orang yang banyak membawa amal, tapi karena ia banyak membawa dosa, banyak membawa kecelakaan, akhirnya amal tersebut dibayarkan untuk menghapus dosanya tadi, sehingga ia pun menjadi orang yang muflis, bangkrut, rugi di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Insyaallah kita semua nanti akan wafat dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Jadi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Selanjutnya Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-murid beliau dengan pertanyaan kedua. Duhai murid-muridku, Imam Al-Ghazali, apakah yang paling jauh dengan kita di permukaan bumi ini? Lantas murid-muridnya pun menjawab, ada yang menjawab yang paling jauh dengan kita di permukaan bumi ini ialah timur, ya, masyrik. Ada yang menjawab yang paling jauh ialah barat, maghrib. Ada yang menjawab yang paling jauh dengan kita adalah negeri Cina dan lain sebagainya jawaban. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban tersebut tepat, tapi yang lebih tepat lagi yang dimaksudkan oleh beliau, yang paling jauh dengan kita di permukaan bumi ini ialah masa lalu. Mengapa masa lalu dikatakan paling jauh? Karena Bapak Ibu, kita ini tidak akan mungkin bisa kembali ke masa lalu. Sehebat apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita tidak akan mungkin bisa kembali ke masa lalu. Jangankan setahun yang lalu, jangankan sebulan yang lalu, jangankan seminggu yang lalu, sehari yang lalu, bahkan sedetik yang lalu pun kita tidak akan mungkin bisa kembali. Ya, misalkan Bapak Ibu, hari ini tanggal 4 Februari 2024, kita misalkan datang ke masjid ini pukul 4:30 subuh. Kita datang ke 4:30. Kita tidak akan mungkin bisa kembali ke pukul 4:30 lagi, ya, tidak mungkin bisa. Besok tanggal 5 Februari atau juga dari 4:30. Cuma 4:30 besok dengan 4:30 tadi tidak sama, beda, ya. Nah jadi karena masalah ini tak mungkin bisa kembali, ya, jauh kita tinggalkan, maka perbaikilah masa sekarang, perbaikilah, dan jangan khawatir. Seburuk apapun masa lalu kita, sejelek apapun masa lalu kita, ingat hadirin, kita punya masa depan yang masih suci. Ibarat kertas masih kertas kosong, ya, tulislah kertas tersebut dengan tinta emas. Nah, jadi sejelek apapun masa lalu kita, masa depan kita masih suci, ya. Nah, perbaiki
Dengan demikian insya Allah di masa yang akan datang kita tidak memiliki penyesalan. Memang Bapak Ibu, penyesalan ini pasti datangnya di akhir, ya. Tak mungkin penyesalan datang di awal. Kalau datang di awal bukan penyesalan, pendaftaran, ya. Pendaftaran di awal datang. Kalau penyesalan di akhir, ya. Jadi manfaatkan masa sekarang, ya, dengan sebaik mungkin. Insya Allah di masa yang akan datang kita tidak memiliki penyesalan lagi. Yang kedua, ya. Jadi yang paling jauh dengan kita di permukaan bumi ini ialah masa lalu. Nah, selanjutnya hadirin yang ketiga, Imam Al-Ghazali bertanya dengan murid-muridnya, "Duhai murid-muridku, apakah yang paling besar di permukaan bumi ini?" Paling besar. Murid-muridnya menjawab, ada yang menjawab yang paling besar di permukaan bumi ini ialah bukit. Ada yang menjawab yang paling besar di permukaan bumi ini adalah gunung. Ada yang menjawab bumi itu sendiri, dan lain sebagainya jawaban. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban tersebut tepat. Tapi yang dimaksud beliau yang paling besar di permukaan bumi ini hawa nafsu. Ya. Mengapa hawa nafsu dikatakan paling besar? Karena akhirnya, ya, seorang raja sekalipun bisa menjadi budak statusnya kalau diperbudak oleh hawa nafsu. Ya. Jadi bahaya hawa nafsu, ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, surah Ali Imran ayat 14. Ya. Zuyyina linnas, dihiasi manusia itu hubbus syahwat, kecintaan, dorongan, hawa nafsu. Syahwat ini banyak pengertian, Pak, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahwat, dihiasi manusia itu kecintaan, dorongan, syahwat atau hawa nafsu. Yang pertama, minan nisa, kepada wanita. Nah, jadi Bapak Ibu, selagi kita hidup di dunia ini, yang paling besar dorongan itu kecintaan, syahwat atau hawa nafsu itu kepada wanita, ya. Daya tarik paling kuat itu kepada wanita. Maka tidak heran Bapak Ibu, perhatikan, misalkan ada orang jualan, ya, jualan ban, misalkan jualan ban, sampingnya ada tino, ya. Sampingnya begini, seksi itu loh kadang, ya. Kalau kita nak minggir kadang, apa gawe ya gambar begini samping ban, ya. Nah, wanitanya dijadikan apa Bapak Ibu? Daya tarik supaya membeli, ya. Jual mobil, jual motor, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada wanitanya samping. Karena memang daya tarik yang terbesar ini kepada wanita, minan nisa, ya. Hingga Bapak Ibu kalau kita perhatikan berapa banyak orang yang hebat di muka bumi ini akhirnya jatuh, ya. Karena apa? Karena tak bisa mengendalikan hawa nafsunya kepada seorang wanita. Zaman dulu ada petinju Bapak Ibu hebat, namanya Mike Tyson, gagah, ya. Mike Tyson ini petinju yang luar biasa gagah. Kalau dia bertanding itu banyak lawannya kalah, ya. Nah, cuma apa? Karena dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan wanita, akhirnya dia dipenjara. Ada kasus, ya, dipenjara. Nah, berarti orang kuat sekalipun belum tentu bisa mengendalikan hawa nafsunya terhadap wanita, ya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, ya, terutama dengan wanita ini, ya. Nah, kalau sudah dapat wanita, dapat Bapak Ibu, sudah nikah manusia ini, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, keinginan selanjutnya bertani. Keinginan kita sebagai manusia ini pengen punya anak keturunan, ya, bani, anak-anak. Selanjutnya wal qanatir lil muqaddarati minan dhahabi wal fiddah. Sudah dapat istri, sudah dapat anak, pengen punya puluhan harta benda yang bertumpuk dari jenis emas dan perak.
Kalau bisa diperbudak hawa nafsu, tidak bakal puas kita. Ya, ada duit 10 juta di simpanan kita, rekening kita, pengen punya 100 juta. Ada duit 100 juta, pengen punya 1 miliar. Ada duit 1 miliar, pengen punya 10 miliar. Terus, ya. Karena zaman Nabi dulu, mata uangnya emas dengan perak. Emas itu dinar, perak itu dirham. Jadi walaupun nanti kontrol harta benda yang bertumpuk minat zahabi wal fiddah, dari jenis emas dan perak. Ya, kalau kita duit sekarang. Ya. Selanjutnya wal khairul musawwamah, kuda pilihan. Kalau zaman dulu kuda, kalau sekarang ini kendaraan pilihan. Nah, akhirnya bawa itu adalah kendaraan. Kita punya mobil biasa, melomba dengan tetangga, dengan kawan, ya, punya mobil biasa, kawan itu haji, ya. Akhirnya pengen gua punya haji, sudah punya haji, pengen punya apa, terus tidak puas-puas. Kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu, ya. Wal khairul musawwamah. Selanjutnya wal an'am, hewan ternak, ya. Wal harf, wal harf ini kebun, ya, sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah sebaik-baik tempat kembali, ya. Nah, jadi hadirin, kita ini harus bisa melawan hawa nafsu kita. Karena kata Nabi, jihad terbesar itu adalah jihad melawan hawa nafsu, ya, seperti itu. Nah, yang berikut, jadi yang paling besar di dunia ini ialah hawa nafsu. Selanjutnya Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali bertanya dengan pertanyaan keempat, Duhai murid-muridku, apakah yang paling berat di permukaan bumi ini? Muridnya menjawab, ada yang menjawab yang paling berat itu batu, ada yang menjawab yang paling berat itu besi, ada yang menjawab yang paling berat gajah, dan lain-lain sebagainya jawaban. Kata beliau benar, tepat. Cuman yang saya maksudkan kata Imam Al-Ghazali, yang paling berat di permukaan bumi ini ialah memegang amanah. Mengapa memegang amanah dikatakan paling berat? Karena Bapak Ibu, kita ini nanti akan dimintai untuk pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kamu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kamu pimpin. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, kita pemimpin dalam rumah tangga, suami memimpin anak, memimpin istri. Istri juga demikian, ada tanggung jawab dengan suami, dengan anak, ya. Jadi hati-hati Pak, kita punya anak, jangan sampai anak itu kita sia-siakan. Diberikan amanah oleh Allah berupa anak keturunan, jangan sampai anak itu menyeret kita ke dalam neraka. Karena ada riwayat, ya, ada orang tua yang semestinya dimasukkan Allah ke dalam surga, amalnya banyak, tapi apa? Orang tua ini lalai dalam mendidik anak. Anaknya tidak pernah diajarkan beribadah, tak pernah diajarkan sholat, kalau masuk itu tak pernah diajarkan ngaji, tak pernah diajarkan yang lain-lain masalah agama, hingga akhirnya anaknya tadi jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah. Akhirnya dituntut, ya, dituntut hingga akhirnya orang tua tadi yang semestinya masuk neraka ditarik, masuk surga ditarik, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah, ya. Nah, jadi hadirin, bagi kita yang punya amanah, yang memegang amanah, maka hati-hati, ya. Gunakan pangkat jabatan kedudukan kita itu semata-mata karena Allah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai diselewengkan, apalagi kita jadi pemimpin, ya. Pemimpin
pemimpin yang zalim itu dapat dituntut oleh bawahan. Ya, tergantung Pak. Ada lurah misalnya yang zalim, nanti di akhirat bisa dituntut sekelurahan. Ya, ada camat yang zalim bisa dituntut sekecamatan. Ya, wali kota zalim bisa dituntut sekota di akhirat. Ya, tapi kalau dia adil, ya, menggunakan pangkat jabatannya dengan sebaik mungkin, maka jaminannya ialah surga. Luar biasa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang paling berat di muka bumi ini ialah memegang amanah. Ya. Nah yang kelima, hadirin, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-murid, apakah yang paling ringan di permukaan bumi ini? Muridnya menjawab, ada yang menjawab yang paling ringan itu debu, ada yang menjawab yang paling ringan itu kapas, dan lain-lain sebagainya jawaban. Kata beliau jawaban tersebut tepat, tapi yang lebih tepat yang paling ringan di permukaan bumi ini meninggalkan sholat. Ya. Kenapa dikatakan ringan? Karena memang Bapak Ibu terkadang kalau kita perhatikan di masyarakat umum, ya, gampangnya mau meninggalkan sholat. Ya, kadang karena alasan begawi, berkeringat, tidak ada sholat, tidak ada sholat zuhur, tidak ada sholat asar, ya, berkeringat. Ya, padahal walaupun berkeringat tidak najis, ya, tetap kita sholat. Ya, kalau sibuk tadi Bapak Ibu tidak sholat maghrib, ya, ngantuk, tidak sholat isya, tidak terbangun di subuh hari, tidak sholat subuh lagi, ditinggalkannya, ya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Padahal hadirin, yang pertama sekali dihisab dari amal kita itu yaitu sholat. Kalau sholat itu baik, insya Allah amal yang lain pun jadi amal yang baik. Sebaliknya kalau sholat kita buruk, walaupun kita bagus amal kita, ya, buruk kan akan hitungan. Nah, jadi ingatlah, tiap hari kita dikasih 5 kotak Bapak Ibu, harus selalu diisi. Ya, dari kita balik sampai kita meninggal dunia. Nah, jadi jangan sepelekan masalah sholat ini, dan yang terpenting dipelajari juga, ya. Nah, dipelajari masalah sholat. Tak bisa sholat ini atau tidak. Anak belajar, ada bacaannya, ya, ada gerakannya, tingkatkan terus, mau kekhusyukan dan lain-lain sebagainya. Karena jujur ya Pak, kita ini sholat kadang-kadang arti yang kita baca bertahun-tahun kita tidak tahu, ya. Nah, ini ada penelitian. Kita misalnya baca iftitah, ya. Nah, pas dites itu artinya tidak tahu, ya. Baca doa-doa di sholat itu, ya. Nah, Rabbil firli warhamni wajibuni, dites diartikan tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin banyak masih kekurangan kita masalah sholat ini, maka kita teruslah perbaiki, ya, perbaiki diri kita sampai betul-betul kalau bisa sholat kita ini sampai ke tahap khusyuk, ya, khusyuk seperti itu. Dan yang terpenting hadirin, jangan juga khawatir, kita yang sudah diberikan nikmat sholat ini luar biasa. Jangan takut nanti timbul, kita baca dapat nikmat sujud ini luar biasa, ya. Jadi tidak usah khawatir lagi sholat aku diterima tidak, ya. Kita sudah ditakdirkan sujud itu sudah luar biasa. Malu kita lagi di akhirat bertemu dengan Allah kalau kita tidak pernah sujud. Nah, jadi tidak usah dikhawatirkan sholat aku diterima segala macam, tidak usah dikhawatir. Yang penting itu sudah senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Dan yang terakhir yang hadirin, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling tajam di muka bumi ini?
kompak beliau menjawab, yang paling tajam itu pedang. Kata Imam Al-Ghazali benar, ya, tepat. Tapi yang saya maksudkan itu yang paling tajam itu lidah, lisan. Ya. Lidah ini hadirin beratnya tidak seberapa di tubuh kita. Kita punya badan ini mungkin beratnya 60 kilo, 70 kilo. Lidah ini kalau ditimbang berapa ton paling banyak? Kecil. Tapi dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, keselamatan kita, ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu di dalam menjaga lisan. Nah, jadi dalam berbicara ini, bercakap-cakap, ya, itu ada 3 hukum dari Imam Syafi'i. Bisa percakapan kita itu hukumnya mubah, ya. Bisa percakapan kita itu mendapatkan pahala dari Allah, bisa juga percakapan kita itu mendapatkan dosa dari Allah, ya. Kalau mubah ini, nah, ngomong yang biasa, ngomong masalah sekolah anak kita, ya, ngomong masalah kegiatan ini mubah hukum, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nah, kalau dari lisan kita yang dapat pahala itu, contohnya kita ngajar, dakwah, menjawab nasihat orang lain, itu dapat pahala, ya. Ada orang misalnya kita nasihati, nah, kita ajak pada kebaikan, kita mencegah kemungkaran, itu dapat pahala. Nah, yang banyak ini dari lisan ini bisa mendatangkan dosa. Nah, ini paling banyak. Kita perkawan misalnya mau ke bola, muka baik pun. Maka kita ujung-ujungnya nakal si A, nakal si B, fitnah, caciman, ya, riba, alhamdulillah, ya. Nah, jadi hadirin hati-hati dengan lisan ini, ya. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, ya, maka lebih baik kita diam, ya. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Kita diam, tidak dihisab, tidak kata hitungan. Cuma kalau kita ngomong terus, ya, ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati jaga lisan kita, karena dalam sebuah hadis kata Nabi, al-muslimu, seorang muslim, man salima muslim, ialah apabila muslim lain, man salima muslim, apabila muslim lain selamat, min lisanihi, dari gangguan lisannya, wa yadihi, dan juga dari gangguan tangannya. Insyaallah kita bisa menjadi muslim yang baik, selamat orang lain dari gangguan tangan kita, gangguan lisan kita, dan dengan demikian insyaallah kita nanti akan dimasukkan Allah dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah hadirin sedikit tausiah kita pada kesempatan subuh hari ini. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan akan dijawab. Silakan jawab. Ada yang bertanya? Kalau tidak, ada satu. Mr. Question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memimpin doa atau untuk berdoa, khususnya doa di al-Qasar, apakah kita harus menganti domirnya, umpama Allahumma firli, kita ganti berlana, Allahumma firlahu, kita ganti berlahu. Sedangkan biasanya domir itu kan untuk jenazahnya lebih dari satu, kan? Ada yang mengatakan kalau kita tidak mengganti domirnya, doa kita tidak diterima, tidak sampai. Demikian yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi memang masalah doa, terutama untuk jenazah itu atau domir tadi Pak. Kalau dia laki-laki, Allahumma firlahu, sikok. Kalau dia wanita, sikok, Allahumma firlaha. Ya. Kalau dia berdua, kuma, ya. Kalau dia banyak,
Jadi memang disesuaikan juga kondisi. Kalau jenazahnya banyak, Allah gampang ditemukan. Warhamhum wa'ahdihim wa'afwanhum, terus akhiru sulahum wa wasi'matahum ila akhir. Jadi tinggal disesuaikan. Karena tadi memang kita tuh berdoa sesuai kondisi. Ya. Kalau jenazahnya banyak, ya, tadi domir itu yang banyak tadi mereka pun seperti itu. Ataupun kalau masalah tidak diterimanya Allah bisa menjadi begitu ya. Mungkin kalau mereka mau berdoa dia tahu di situ lah, dia tahu cuma kalau mungkin lah itu lah. Insya Allah kalau dia tulus atau ikhlas tetap diterima Allahnya. Karena memang tahunya di situ lah, ya. Terbatas mungkin. Ya. Kalau masalah diterima itu sesuai ketentuan Allah Taala. Allah Taala. Ada lagi kan? Baik, kami rasa sudah siap Ustaz. Ustaz baik, hadirin, mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, keliru dan yang sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon pun bersama-sama kita mengangkat keberkahan kita bermenang kepada Allah. Semoga kebenaran kita di subuh hari ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesempatan pagi hari ini kami bermunajat kepadamu, mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru kami, ampunilah dosa pemimpin kita. Ya Allah, ya Tuhan, kami juga meminta kepadamu, semoga Engkau berikan kemudahan bagi kami, Engkau berikan kesehatan kepada kami. Bagi kami yang sedang dilanda masalah, semoga Engkau berikan jalan keluar. Bagi kami yang sedang memiliki hutang, semoga Engkau berikan jalan keluar untuk bisa melunasi hutang tersebut. Dan juga mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan dan juga memakmurkan masjid Nur Taqwa ini. Ampunilah dosa dan kesalahan para pengurus-pengurus masjid Nur Taqwa ini. Dan kami juga mohon padamu ya Allah, semoga masjid ini kedepannya semakin maju dan semakin kau berkahi. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak hadirin pada saat Allah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Zalil Sakit, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat dan menjadi pelajaran dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan nasihatnya. Bapak Ibu hadirin Allah, sebelum mulai lagi ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama yang akan menyampaikan nasihat kita untuk kehidupan, insyaallah akan diisi oleh Bapak Ustaz Zubair Al-Hafiz. Kemudian selanjutnya kami juga akan mengumumkan bahwasanya pada hari ini Minggu tanggal 4 Februari 2024 kita akan kedatangan dari Bapak Muhammad Farubin bertempat di KT 31 acaranya yaitu akad nikah dan resepsi waktu pukul 7 sampai dengan selesai. Atas kehadiran dan perhatian Bapak sekalian kami mengucapkan terima kasih. Karena berkaitan membaca Al-Quran maka pula acara kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan lafaz al-lafaz hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap sehat. Dan jiwa tua dia kosong. Berada di masjid At-Taqwa ya. Iya. Taqwa. Kali ini. Bapaknya ini kiai juga, kakek juga kiai. Jadi ini Siapa generasi tuh? ketiga. Siapa ayah? Bapaknya Ustaz Munir. Ini. Muhammad Somad. Oke. Alhamdulillah.